Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 181910401019, Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, mata kuliah Manajemen Industri kelas A dengan dosen mengajarnya yaitu Bu Ari Susanti STMT. Dan tujuan saya untuk membuat vlog ini adalah untuk menjawab soal UAS yang telah diberikan Bu Ari Susanti STMT. Di sini saya akan membacakan soal studi kasus tersebut. Sebuah pabrik atau perusahaan baru berdiri di Kota Malang, yaitu PT U-Life Bio. Perusahaan ini mengambil pasar obat herbal yang saat ini menjadi sangat potensial dikembangkan seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memperhatikan kualitas kesehatannya sejak pandemi COVID-19. Perusahaan ini mengeluarkan produk andalannya berupa obat herbal untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Di tengah banyaknya pilihan produk herbal, perusahaan ini harus bekerja keras untuk mampu bersaing di antara perusahaan yang lebih dulu memasarkan produknya. Pihak manajemen puncak perusahaan telah melakukan rapat penting dan memutuskan perlunya melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Dari hasil pendahuluan didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemain baru, penyebaran produk obat herbal pada wilayah pemasaran potensial tidak memiliki pusat distribusi. Keberadaan produk obat herbal ini masih belum dikenal masyarakat. Yang ketiga, jenis produk hanya satu, yaitu dalam kemasan botol berisi 35 buah kapsul. Yang keempat, promosi hanya menggunakan pameran dan brosur. Yang kelima, belum memiliki agen tetap maupun kemitraan untuk memasarkan produk. Yang keenam, jumlah karyawan perusahaan masih terbatas. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen puncak untuk mencari solusi atas temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan tersebut? Jawaban nomor 1 adalah, dalam mengelola organisasi, seringkali pimpinan dan jajaran manajemen kurang memberikan perhatian terhadap kondisi eksternal organisasi tersebut dan terlalu fokus terhadap kondisi internal. Akibatnya, strategi yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi lingkungan dan justru berakibat pada kegagalan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Selain itu, kurangnya wawasan yang dimiliki juga berpengaruh dalam menyikapi kondisi-kondisi eksternal yang memiliki kecenderungan sulit untuk dikontrol, sehingga setiap pimpinan dan jajaran manajemen harus memahami faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap organisasi. Pada dasarnya, faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang opportunity dan ancaman threat. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Sedangkan threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, pimpinan organisasi dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam melihat fenomena eksternal yang terjadi. Analisis faktor makro merupakan metode yang memuat 6 analisis lingkungan eksternal, yaitu lebih dikenal dengan sebutan PESTEL, atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, and legal. PESTEL merupakan tool yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan di mana organisasi beroperasi serta kesempatan maupun ancaman di sekitarnya. Yang pertama, politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah, pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan, sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Contohnya, kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua, ekonomi. Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dan sebagainya. Yang ketiga, sosial.
keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Contohnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja dan sebagainya. Yang keempat, teknologi. Faktor teknologi merupakan segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Contohnya, perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dan sebagainya. Yang kelima, environment. Faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh terhadap keputusan membeli, seperti lokasi geografis. Yang keenam, legal. Kondisi yang meliputi adanya pengaruh hukum seperti perubahan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang menyangkut proses bisnis suatu organisasi. Metode analisis berikutnya yang dapat digunakan adalah menganalisis industri terkait, yaitu dengan metode Porter's Five Forces atau competitive rivalry, customer supplier, new entrants, consumer, and substitution. Metode ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Dalam metode 5 force ini, sebuah industri disebut tidak menarik jika kombinasi 5 force berpotensi menurunkan profitabilitas suatu organisasi. Sebaliknya, industri disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Berikut adalah deskripsi metode analisis 5 force. Yang pertama, competitive rivalry. Menganalisis faktor-faktor persaingan antara sebuah organisasi dan organisasi lainnya, sehingga strategi organisasi akan berhasil jika mampu memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi lainnya. Yang kedua, supplier power. Menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pemasok yang memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda-beda terhadap organisasi, seperti kecukupan pasokan dari supplier, posisi dan kekuatan supplier untuk mengontrol harga barang yang dipasok dan sebagainya. Yang ketiga, new entrants, merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya pendatang baru dalam suatu industri. Ketika hambatan industri semakin rendah, hal tersebut dapat memicu masuknya pendatang baru yang berdampak pada penurunan profitabilitas. Sebaliknya, jika hambatan industri semakin tinggi, maka akan sulit bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Berbagai hambatan tersebut mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi, penguasaan teknologi, loyalitas konsumen yang tinggi, dan preferensi merek yang kuat. Yang keempat, substitution, merupakan suatu kondisi di mana persaingan produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama, namun persaingan produk tersebut juga berasal dari perusahaan lain yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, consumer power, menjelaskan tingkat kekuatan konsumen dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Semakin tinggi pilihan barang dan jasa yang tersedia di pasar, maka semakin tinggi pula kekuatan konsumen untuk menentukan pilihan dalam membeli barang atau jasa, sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut. Itu jawaban yang nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, jika Anda adalah salah satu orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda usulkan untuk dilakukan agar mampu mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Menurut saya, perusahaan terlebih dahulu harus menempatkan pusat distribusinya agar produk herbal dikenal masyarakat. Promosi jangan hanya menggunakan brosur dan pameran, tetapi juga memakai sosial media. Merekrut karyawan baru agar jumlah karyawan tidak terbatas. Sekian vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.